untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kekuatan pada kita untuk mengikuti sunnah dan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kasih PHU Kantor Kementerian Agama Kota Bima beserta seluruh tim dan panitia, Bapak Moderator yang saya muliakan, Bapak Ibu calon tamu Allah. Pada kesempatan ini kami dari Dinas Kesehatan yang juga masuk dalam tim penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan berhaji di tahun 2024 ini, jadi kami ditugaskan untuk menyampaikan update informasi terbaru, lebih-lebih ya setelah protokol kesehatan pengetatan akibat dari COVID-19 yang kemarin. Kemudian yang kedua yang paling utama adalah hasil evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 berdasarkan kacamata kesehatan. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, tentu berdasar pada beberapa permasalahan. Ya, yang pertama yang ingin kita sampaikan, jadi setiap apa yang menjadi panduan kita harus berlatar belakang atau berdasarkan regulasi. Jadi Madinah punya panduan, jadi panduannya banyak sekali. Ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang tentang haji dan umrah, ada keputusan Menteri Kesehatan tentang standar kesehatan, dan yang paling penting adalah yang terbaru, penerapan dan standar pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah haji. Kemudian yang paling penting selain daripada itu adalah kita semua mungkin merasakan perubahan pola. Kalau dulu tiba saatnya yang berdasarkan waktu tunggu sudah masuk, jadi dikasih kesempatan untuk melunasi, jadi istitoahnya belakangan. Jadi sekarang ini polanya dirubah karena belajar dari hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 dengan 2022 itu beda. Tahun 2022 alhamdulillah jadi dipilih yang usianya di bawah 60 tahun. Jadi mungkin angka kesakitan dan angka kematiannya sangat minim. Beda pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023 karena tidak ada batasan umur sehingga risiko dan masalah kesehatannya juga sangat tinggi. Jadi itu berdasarkan itu, jadi Indonesia ini kan katanya negara berdaulat. Jadi kedaulatan kita harus ditunjukkan juga di sana. Jadi tidak boleh, mohon maaf dalam tanda kutip, ke sana itu bawa sakit. Kalau bisa melaksanakan ibadah haji dengan paripurna. Jadi motonya adalah pergi sehat, bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan pulang sehat. Jadi itu prinsipnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kenapa kegiatan berhaji di tahun ini memang polanya sedikit dirubah karena harus memenuhi istitoah dulu, baru dikasih kesempatan untuk melunasi. Jadi alhamdulillah kalau memang dalam aplikasi Siskohat ataupun aplikasi yang bisa diakses oleh Bapak Ibu yang alhamdulillah duduk di tempat ini pada hari ini, berarti kemungkinan besar sudah memenuhi istitoah tersebut. Ya, jadi pertama berdasarkan evaluasi di tahun 2018 sampai 2023. Tapi kita yang paling utama adalah pengalaman di tahun 2023 kemarin. Jadi 5 penyakit terbanyak. Ini berdasarkan data dari Pusat Kesehatan Haji di tahun 2023, di mana penyakit pneumonia atau infeksi saluran napas, infeksi yang sudah masuk ke dalam paru-paru, pneumonia, itu yang paling banyak yang dirawat. Jadi jumlahnya ada 1.008 orang ya yang masuk di sana. Di ini baru di Rumah Sakit Kesehatan Haji Indonesia, ya, baru Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Kemudian yang menempati urutan kedua adalah PPOK, jadi penyakit paru obstruktif kronis. Jadi ini seperti mehe, kemudian hompa, kemudian batuk-batuk yang ternyata juga berdampak besar pengaruhnya terhadap kesehatan dan harus banyak dirawat di sana. Kemudian yang ketiga adalah yang berwarna hijau,
itu dispepsia. Jadi jangan anggap remeh dengan mah gitu. Jadi bisa menyebabkan mencret, bisa menyebabkan sakit ulu hati, jadi bisa menyebabkan muntah, mual dan seterusnya. Ternyata memang membutuhkan perawatan yang termasuk banyak di klinik kesehatan haji Indonesia di tahun terakhir 2023. Kemudian selanjutnya ini yang rumah sakit Arab Saudi. Ini rumah sakit Arab Saudi catatannya juga sama. Jadi yang menempati penyakit terbanyak yang dirawat di sana adalah sama. Jadi gangguan napas. Ya, jadi mungkin kita agak lalai. Jadi saluran napas itu sebenarnya pintu masuknya hanya ada dua. Kalau nggak mulut, hidung. Jadi ini yang harusnya ditutup itu yang kita jaga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasih PHU tadi. Jadi jangan lupa maskernya, disuruh ataupun tidak disuruh, karena kita akan berhadapan dengan tempat yang situasinya panas, kemudian berdebu dan suhu dan cuacanya tentu beda dengan situasi dan kondisi kita di Indonesia. Ya, kemudian yang kedua adalah yang paling banyak sama itu PPOK. Jadi ini pneumonia dan PPOK ini adalah sama-sama saluran pernapasan. Jadi ini yang kita rawat, tapi PPOK itu mungkin baru sebatas kayak ISPA, kemudian flu, asma, itu masuk kelompok PPOK ini. Jadi menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Ya, apalagi sudah tua, jadi terganggu sedikit memang sangat dirasakan. Ya, apalagi dalam situasi mungkin capek, lapar, haus, nah, ditambah dengan usia. Jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah yang warna hijau. Jadi infak miokard, ini jantung ini, ya. IMA dan PJK, penyakit jantung koroner. Ya, jadi yang kedua dan ketiga adalah gangguan jantung, termasuk di dalamnya infak miokard. Infak miokard itu adalah di mana otot jantungnya tidak bisa bekerja secara optimal karena gangguan sirkulasi suplai darah yang memberi darah ke sana. Jadi itu. Jadi penyebabnya kebanyakan itu kolesterol tinggi, kemudian hipertensi, ditambah dengan pada saat itu mungkin rasa haus yang berlebih, kemudian apalagi ditambah dengan rasa capek gitu. Ya, selanjutnya ini kematian. Jadi kematian di tahun ini kalau kita runut 5 tahun terakhir, di tahun 2023 itu terbanyak, ada 774 jemaah. Jadi termasuk ada satu petugas kesehatan ya yang menjadi korban meninggal. Pada saat itu tercatat 774 orang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi angka kematiannya, dan yang terendah itu adalah kegiatan berhaji di tahun 2022. Ya, karena jumlahnya sedikit, katanya kota Mekah saat itu memang sangat longgar gitu. Kemudian karena ketatnya penjaringan di sini, tapi di sananya jadi enak gitu. Ya, kemudian yang berhaji juga kan rata-rata usianya di bawah 60 pada saat itu. Jadi ada pembatasan usia. Jadi berbanding lurus dengan rendahnya angka kematian. Ya. Jadi ini kalau kita runut, jadi penyebab kematian itu sebenarnya gambaran kemungkinan gitu. Itu sudah diketahui dari screening awal. Jadi kenapa setiap jemaah haji itu perlu kita lakukan screening? Karena untuk mencegah risiko sampai kematian, dirawat dan seterusnya gitu. Jadi yang paling banyak penyebab kematian dari total 774 itu adalah pertama shock sepsis ya. Jadi shock sepsis itu adalah infeksi. Jadi bisa karena TBC, bisa karena tadi asma tadi, bisa karena infeksi yang lain, tapi bisa berpengaruh kepada fungsi alat tubuh dan organ tubuh yang lain sehingga menyebabkan kematian. Jadi rasa lelah, haus dan seterusnya itu akan memperberat ya situasi dan kondisi jemaah haji pada saat itu. Jadi shock sepsis. Kemudian shock kardiogenik. Jadi jantung itu jadi drop gitu. Ya, jadi kemampuan untuk memompa darahnya jadi turun. Jadi penyebabnya bukan karena infeksi, tapi situasi dan kondisi stres, kemudian rasa lapar, rasa haus tadi, capek dan seterusnya yang menyebabkan jantungnya jadi distres. Ya, menyebabkan shock kardiogenik namanya. Itu jadi penyebab kematian ada 168 orang pada saat itu yang meninggal. Kemudian
infak miokard, jadi kegagalan atau kematian otot jantung gitu. Infak itu sebenarnya kematian otot jantung, infak miokard. Miokard itu adalah otot jantung. Sama penyakit jantung koroner. Jadi jumlahnya ada 134 orang yang meninggal karena ini. Ya. Jadi itu yang di bawahnya adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah dideteksi sebelumnya. Termasuk urutan di bawahnya adalah ada akut respiratory distress syndrome atau gangguan atau kegagalan napas. Jadi termasuk penyebabnya adalah PPOK tadi, kemudian mungkin asma, kemudian sesak karena memang gejala-gejala yang sudah dirasakan di sini tapi di sana menjadi lebih berat karena situasi dan kondisinya ditambah dengan stres dan seterusnya. Jadi kebanyakan kalau kita runut ini lebih banyak ke saluran napas semuanya, paling banyak. Yang kedua adalah jantung. Ya, sisanya baru terkait dengan endokrin ataupun gangguan yang lambung dan seterusnya. Jadi kalau kita runut ini stroke ya. Stroke ini adalah saraf, kemudian PPOK itu kaitannya dengan gangguan saluran napas, kemudian gangguan irama jantung, odem pulmonari ini juga saluran napas, kemudian akut respiratory ini saluran napas, infak miokard ini jantung, kemudian shock kardiogenik ini jantung, shock sepsis ini adalah gangguan ke seluruh tubuh gitu. Ya. Kemudian analisa penyebab kematian berdasarkan komorbid. Jadi komorbid itu adalah faktor risiko yang memperberat orang sudah mengidap suatu penyakit tertentu sehingga ada penyakit lain yang mengikuti itu lebih gampang menjadi berat, bahkan bisa membawa sampai kematian. Ya, itu tujuannya komorbid. Jadi tadi seperti yang disampaikan di depan ada shock sepsis, kemudian shock kardiogenik dan IMA, infak miokard akut gitu. Ya, ini analisa kematian berdasarkan komorbid. Yang kedua lanjutannya ya sama ini adult respiratory distress syndrome. Ini gangguan sistem pernapasan, kemudian pneumonia. Ini jadi arahnya ke menjaga saluran napas. Ya, saluran pernapasan. Jadi mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Kalau sudah pneumonia itu sudah sangat dalam sebenarnya. Gangguan paru-paru kita tuh. Jadi pneumonia itu adalah infeksi paru-paru gitu. Jadi selanjutnya ini data jemaah haji kita tahun kemarin, ya, status kesehatannya. Status kesehatan jemaah haji kita tahun kemarin. Jadi urutannya seperti ini. Yang paling banyak terdeteksi ada kolesterol, kemudian hipertensi, ya, hipertensi, kemudian gangguan irama jantung tadi yang berpotensi menyebabkan terjadinya infak miokard tadi, ya. Kemudian takikardi ini juga gangguan fungsi daripada ventrikal ataupun atrium, bagian atas, bagian bawah, kiri dan kanan daripada jantung tersebut. Kemudian demensia kemarin itu memang belum menjadi perhatian utama. Jadi perhatian utama demensia itu di tahun 2024 ini menjadi standar wajib yang harus diikuti oleh tim screening kesehatan. Kemudian meninggal dunia ada 3 orang jemaah haji tahun kemarin. Jadi penyebabnya ada 1 demensia, 1 gagal ginjal, dan 1 sirosis hepatis. Ya, itu penyebab kematian dari 3 jemaah haji kita di tahun kemarin. Kemudian catatan kesehatan haji sekarang, ya Bapak Ibu, ya kita mengurutkan 5 besarnya. Yang pertama hipertensi. Jadi terdapat hasil pengukuran dan screeningnya ada 74 orang. Ya, jadi kemudian DM ada 42 orang, kemudian kolesterol tinggi 34 orang, kemudian katarak 15 orang, dan dispepsi 6 orang. Ya, jadi sisanya adalah lain-lain. Dan ada yang banyak juga yang memenuhi istitoah penuh, jadi tidak ada masalah dengan kesehatannya. Ya, jadi ini berdasarkan status jemaah haji kita tahun ini. Ya. Jadi ada 280 jemaah haji yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian ada sebagian yang masih kita lakukan evaluasi, menunggu proses perkembangannya. Ya, kemudian
ada sebagian besar juga sudah memenuhi istitoah penuh dan istitoah pendampingan. Jadi yang 1 dan yang 2 ini kita mungkin tidak permasalahkan. Tapi yang kita harapkan yang paling utama adalah yang istitoah 3 dan 4. Ya, jadi kita berharap pada saat keberangkatan nanti tidak ada masalah karena screening terakhir kesehatan Bapak dan Ibu akan dilakukan di embarkasi. Jadi kita berharap tidak ada satupun jemaah haji Kota Bima yang dipulangkan kembali karena bermasalah terhadap hasil screening akhir untuk kelayakan penerbangan di sana. Jadi itu kita berharap Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena screeningnya adalah tim kesehatan kloter yang dilakukan di embarkasi atau di asrama haji nantinya sebelum penerbangan. Ya, kemudian tahun ini ya data yang Madroh peroleh itu ada 221.000 jemaah haji yang akan diberangkatkan di seluruh tanah air kita. Kemudian jadi masalah itu tidak ada pembatasan umur. Ya, jadi tidak ada pembatasan umur sepanjang memenuhi syarat istitoah dari hasil screening kesehatan yang Madroh lakukan. Jadi justru prioritasnya adalah lansia. Ya, jadi nggak tahu ini ya Depak, tapi kita hanya berbicara masalah kesehatannya berdasarkan hasil pemeriksaan atau screening kesehatannya. Ya, selanjutnya alurnya ini seperti yang Mada sampaikan di depan tadi, polanya di tahun 2016, 2013, 2024. Jadi polanya 2024 ini yang dirubah. Lalu dulu memang semua bisa melunasi kapan waktunya. Diumumkan tahun ini berangkat diminta untuk segera melakukan pelunasan, tapi tahun ini beda. Jadi disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, screening kesehatan sampai selesai, sampai masuk ke dalam siskohatskesnya, keluar hasilnya memenuhi istitoah atau tidak, baru disarankan untuk melakukan pelunasan. Jadi polanya seperti itu, dan itu yang Madroh jalankan. Ya, kemudian pemeriksaan kesatuan jemaah haji yang menggunakan konsep baru sama. Jadi ini yang ingin diperiksa. Jadi setidaknya ada 4. Ya, kalau dulu memang lebih kepada fisik dan jiwa. Jadi 2 saja. 2. Jadi fisik jiwanya tidak masalah berangkat. Tapi spesifiknya sekarang ditambah dengan mental sama demensia. ADL, ya ADL. Jadi mental itu dibedakan jadi 2. Ada kognitif, ada mental atau kejiwaannya. Ya, kemudian medical check up atau pemeriksaan umumnya dibedakan juga dengan kemampuan aktivitas fisik. Jadi dipisahkan jadi 4. Ya, jadi pemeriksaan fisik secara umum atau medical check up itu untuk melihat mulai dari kepala, kulit, kemudian mata sampai kaki. Lebih-lebih organ tubuh yang lainnya disertai dengan fungsinya, itu yang diperiksa. Sehingga ada pemeriksaan darah, pemeriksaan air kencing, kemudian pemeriksaan rongsen, pemeriksaan EKG, dan seterusnya, untuk memastikan status kesehatan dan fungsi organ tubuh dari jemaah haji itu mampu untuk melaksanakan rukun dan syarat haji. Ya, kemudian itu fungsi daripada kegiatan medical check up-nya. Kemudian pemeriksaan kognitif. Sebenarnya menurut Mada pribadi memang pemeriksaan kognitif ini memang agak kaku, tapi Madroh tidak punya kewenangan untuk merubah jenis kuesioner dan jenis pemeriksaan yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi pertanyaannya memang sudah dipatok di sana itu. Jadi mungkin ya seperti ada yang merasa mungkin seperti suruh sekolah gitu, suruh gambar jam, ya kan? Itulah petunjuknya. Jadi tidak ada alternatif ya di sana yang bisa kita lakukan di luar daripada petunjuk, karena di petunjuknya juga tidak ada alternatif pilihan. Kalau memang tidak mampu itu harus melakukan apa gitu. Ya, kemudian ditanya tahun berapa lahir, itu kan mengingatkan kita untuk mengetes daya ingat gitu. Ya, jangan sampai nanti nama sendiri tidak tahu gitu. Mungkin karena ditambah dengan tingkat stres, kecapean di sana, jadi tingkat kemampuan daya ingat kita jadi menurun gitu. Jadi dites dan kemampuan dasarnya pada saat screening tentang kemampuan daya ingat ini di puskesmas. Jadi ini diukur. Jadi ada skalanya, apakah memenuhi syarat istitoah atau tidak. Kemudian pemeriksaan mental. Jadi pemeriksaan mental juga sama. Jadi sesuai dengan petunjuk yang ada di sana yang kita ikuti. Kemudian yang keempat itu adalah kemampuan aktivitas mandiri untuk kegiatan sehari-hari, ya
kegiatan sehari-hari itu yang sederhana sebenarnya. Apakah dia bisa makan sendiri, apakah bisa ke toilet sendiri, apakah bisa berwudu sendiri, naik tangga sendiri. Dan itu aja sebenarnya yang diukur. Ya, tingkat kemampuan aktivitas fisik. Jadi untuk melihat tingkat ketergantungan itadoho calon jemaah haji dalam melaksanakan kegiatan berhaji nantinya, yang di sana kan tidak satu tempat, itu selalu berpindah-pindah gitu. Jadi kalau memang kemampuan ininya rendah, jadi kemampuan kita beradaptasi secepatnya sesuai dengan kondisi di sana juga masih jadi lambat nantinya. Jadi berpengaruh gitu, menyebabkan tingkat ketergantungan kita menjadi sangat tinggi. Jadi ini kalau kita runut jenis pemeriksaan yang sudah kita lakukan terhadap Bapak Ibu sekalian sebelumnya. Jadi mulai dari riwayat itu yang ditanyakan, riwayatnya sendiri, riwayat keluarganya, penyakit yang pernah diderita, ya kemudian perasaan situasi kesehatannya setiap hari gitu. Kemudian baru pemeriksaan tanda-tanda vital, biasa ini tensi nadi, pernapasan, suhu tubuh dan seterusnya, itu sudah dilalui oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi semua data ini harus masukkan dalam siskohatnya gitu. Jadi supaya hasilnya nanti bisa keluar. Karena ini tidak bisa diraba secara manual, jadi keluarnya secara otomatis juga di dalam sistem. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang untuk melihat bagaimana kimia darah. Kemudian yang paling penting adalah apakah tidak terdapat penyakit atau risiko di dalam darahnya, karena darah itu bisa merepresentatifkan situasi dan kondisi kesehatan seseorang. Ya, kemudian pemeriksaan air kencing dan seterusnya, sampai pemeriksaan EKG, kemudian radiologi, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya yang sudah kita lalui. Kemudian ada tambahan memang jenis pemeriksaan terhadap pemeriksaan medical check up dasar yang diragukan hasilnya gitu. Makanya ada yang sebagian, itu tidak semua, Bapak Ibu, yang diragukan berdasarkan hasil pemeriksaan sampai terakhir itu Bapak Ibu itu tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat istiwa sementara. Makanya disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjut tertentu gitu. Jadi sesuai dengan saran dokternya. Jadi pendapat dokter terakhir itulah yang kita pakai gitu untuk kita input. Jadi kita tidak bisa membuat pendapat pribadi terhadap hasil pemeriksaan itadoho kasota. Ya. Jadi ini yang ditanya setidaknya ada 20 item yang akan dilakukan pemeriksaan. Jadi ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah kita lalui tentunya. Kemudian hasilnya bagaimana? Kok ada yang istiqtoa, kemudian ada yang tidak. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan medisnya yang dinyatakan tidak istiqtoa. Jadi tidak istiqtoa itu apabila ditemukan ada yang gagal ginjal atau yang cuci darah. Ya, sudah cuci darah. Karena mohon maaf, jemaah haji yang kemarin ada yang menyembunyikan dari tenaga kesehatan. Jadi temunya di sana gitu. Ya, di sini tidak ditemukan bahwa beliau mengalami gangguan ginjal, ternyata di sana ditemukan. Jadi kita juga yang ditegur gitu. Kenapa bisa sampai lolos pemeriksaannya? Kok ada yang gagal ginjal, seharusnya tidak boleh pergi, kok lu pergi gitu. Jadi itu. Kemudian sirosis hati. Jadi seperti penyebab kematian yang Mada sampaikan tadi, ada salah satunya adalah sirosis hati tadi. Jadi hatinya sudah mengeras, biasanya akibat dari hepatitis yang berlanjut yang menyebabkan gangguan fungsi hatinya dan gangguan sirkulasi darah. Kemudian TBC dengan resistensi obat. Ya, tapi yang sekarang memang catatannya masih ada yang kita temukan calon jemaah haji kita yang menderita penyakit ini, tapi kita berharap untuk selalu konsisten. Ya, lebih baik lupakan yang lain daripada melupakan minum obat. Karena waktu sampai dengan screening terakhir itu kalau bisa hasil pemeriksaan sputumnya itu harus sudah negatif. Ya, harus sudah negatif yang sudah kita temukan. Jadi karena kalau tidak nanti kita curigai ini sudah masuk ke dalam kelompok TBC resisten. Itu termasuk yang tidak diperbolehkan untuk diberangkatkan. Ya. Kemudian stroke dengan disertai perdarahan, kemudian skizofrenia dan psikosis, ini gangguan kejiwaan, kemudian HIV/AIDS. Ya, alhamdulillah ini tidak ada. Dan ini standar masih dalam toleransi berdasarkan standar. Kemudian ini pemeriksaan ekokardiografi ditemukan. Jadi ini fungsi left ventricle fungsi. Jadi fungsi ventrikelnya untuk menampung dan mendorong darah itu.
Jadi nilai ini 35 ini paling rendah. Jadi makin tinggi nilainya makin bagus berdasarkan hasil pemeriksaan EKG-nya. Jadi itu tujuan pemeriksaan EKG-nya. Ya, jadi ini kriteria tidak istiqoah. Ini banyak sebenarnya. Jadi itulah kenapa ada yang istiqoah, ada yang tidak itu. Jadi berdasarkan petunjuk yang Madroh pakai dari hasil pemeriksaan medical check up dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi ini kalau diukur skalanya masing-masing. Jadi setiap jenis pemeriksaan ada 4 tadi, diukur skalanya masing-masing. Jadi kita setelah itu digabungkan. Jadi 4 kriteria tadi, yang pertama adalah medical check up, kemudian tingkat demensia atau tingkat daya ingat atau lupa berat atau tidak gitu, serede atau tidak kalau bahasa Bojongnya. Jadi tingkat seredenya. Jadi yang kedua, kemudian yang ketiga tadi adalah kejiwaannya. Ya, jangan sampai nanti kaum ile gitu. Kaum toho, nah lau lampa misalnya itu yang maksudnya. Jadi jangan sampai berada di sana merasa masih seperti berada di Bima nih. Itu juga masuk kriteria yang ini. Kemudian yang tadi tingkatan daripada kemampuan itadoho, apakah masih bisa makan sendiri, cebok sendiri, masuk WC sendiri, berwudu sendiri dan seterusnya. Jadi aktivitas daily livingnya. Jadi tingkat aktivitas sederhana sehari-hari dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu tingkatannya dalam pemeriksaan, dan setiap hasil pemeriksaan itu ditentukan skornya. Jadi yang selanjutnya adalah berdasarkan pemeriksaan mental. Ya, jadi alhamdulillah yang ini mungkin tidak ada laporan yang kurang dari standar yang ditentukan. Ya, masuk ini jadi makan, mandi, kemudian merawat diri, ya, kemudian berpakaian, buang air besar, buang air kecil, kemudian masuk ke WC, kamar kecil, kemudian berpindah, ya, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, kemudian melakukan berjalan atau melakukan aktivitas fisik yang sederhana, naik turun tangga. Jadi itu standar daripada aktivitas daily livingnya yang menjadi patokan kita dalam melakukan pemeriksaan. Ya, jadi alurnya juga seperti ini yang sudah kita lewati. Kemudian bagi itadoho yang sudah memenuhi istiqoah, jadi rekomendasi ini sudah kita upload ke dalam sistemnya. Ya, demikian juga mungkin ada beberapa yang tidak memenuhi istiqoah juga sudah kita lakukan. Ya, jadi ini tugas Madroh sebagai tim pemeriksa kesehatan haji. Selanjutnya, karena kita sudah melewati masa pandemi COVID, jadi pandemi sekarang ini sudah berubah menjadi status endemi. Jadi endemi itu tergantung dari situasi dan kondisi suatu daerah. Jadi tidak mendunia lagi gitu, tidak mendunia lagi, tapi Madroh tetap sarankan untuk vaksinasi COVID-nya minimal harus tetap 2 kali. Jadi standarnya. Jadi tetap harus diupayakan. Kemudian yang wajib itu adalah vaksinasi meningitis. Ya, nanti apabila nanti sudah tersedia, Madroh akan umumkan dan membagi jadwalnya mungkin berdasarkan wilayah kerja Puskesmas untuk jadwal vaksinasi meningitisnya. Ya, dan vaksinasi yang lainnya adalah vaksinasi influenza. Ini pilihan. Tuh. Jadi kenapa ibadah haji ini merupakan sebagian besarnya adalah ibadah fisik, ya, fisik dan mental sebenarnya. Jadi menjaga kesehatan itu penting. Jadi mulai dari kita berjalan, penerbangan, bayangkan dari Lombok ke Jeddah setidaknya itu 10 sampai 12 jam. Jadi 10 sampai 11 setidaknya. Jadi membutuhkan kondisi fisik yang prima juga, walaupun hanya itu sekedar duduk atau tidur sambil duduk gitu. Jadi tetap membutuhkan kondisi fisik yang baik. Kemudian ada kegiatan tawaf itu berjalan dengan jarak kalau diukur lebih kurang 1 sampai 3 km. Ya, jadi kalau kemampuan fisik kita rendah, jadi ini kemampuan fisik untuk melakukan ini jadi sangat terbatas. Kemudian sa'i itu berjalan Bukit Safa dan Marwah itu kalau dihitung keseluruhannya jaraknya kita berjalan seperti 3 kilo gitu. Ya, itu. Ya, ini kegiatan Armina yang paling banyak
memakan korban itu di sini itu. Tingkat lelah dan capeknya jemaah haji itu kebanyakan di sini informasinya. Jadi di Armina ini. Ya. Jadi jarak melontar jumrah sekitar 6 sampai 10 km per hari. Jadi perlu persiapan fisik. Jadi itu mungkin hal penting yang Mada sampaikan terkait dengan kebijakan. Lalu pada kesempatan ini, kenapa Mada pakai baju kaos? Karena ditugasi juga untuk memberikan latihan senam gitu. Nah, jadi ada senam haji. Ya sebenarnya Mada tidak terlalu pintar gitu. Ya kalau ada sukarelawan mungkin biasanya dari guru, apalagi guru olahraga biasanya lebih pintar mungkin bisa memberi contoh di depan gerakan-gerakan senam haji ini. Jadi gerakannya saya kira mungkin sederhana, tapi yang lebih penting dari gerakan ini adalah bagaimana kita bisa mempertahankan stamina, kemudian kelenturan otot-otot tubuh tidak kaku dan selalu ngajak untuk bergerak. Yang paling utama ini tidak diarahkan untuk mengencangkan, tapi setidaknya mengendorkan dan melancarkan aliran darah. Yang paling utama yang kita jaga ini adalah bahu, tangan, leher, ya kemudian ini karena ada pergerakan naik turun sholat dan seterusnya gitu. Kemudian ada berjalan dan seterusnya. Jadi senamnya mungkin tidak ada loncat-loncat seperti senamnya anak muda gitu. Paling sekedar jalan maju mundur kiri kanan gitu. Jadi sebelumnya Mada ingin sampaikan nanti yang sebelumnya mungkin pada saat berada di pesawat. Jadi karena lama di pesawat itu kan jenuh juga ya. Tapi biasanya mungkin di sana akan dipandu oleh petugas kesehatan hajinya nanti. Jadi yang paling utama adalah supaya aliran darah kita tetap lancar, ada pergerakan kepala, bahu, tangan, pinggul dan kaki gitu. Jadi kalau kita latih secara sederhana, ya mungkin bisa diikuti secara bersama-sama ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mungkin sebelum kita ke senam hajinya. Jadi contoh meregangkan tubuh pada saat di pesawat gitu. Jadi pertama adalah gerakan kepala. Jadi gerakan kepala itu sederhana saja sebenarnya. Di dalam keadaan tetap duduk, ya dalam keadaan tetap duduk. Kemudian turunkan kepala, kemudian kedua tangannya di atas. Ya, mungkin bisa dicoba Bapak Ibu sekalian. Jadi setidaknya bisa menghilangkan stres kita pada saat lama berada di pesawat. Ya, kemudian biasanya nanti ada petugas kesehatan haji yang ada di dalam pesawat yang akan memandu dalam hitungan biasanya 1 sampai 8 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah diturunkan, jadi kebalikannya ke atas. Jadi setelah ini bisa didorong pakai tangan gitu. Ya. Bisa didorong pakai tangan ya dalam hitungan 1 sampai 8. Kemudian yang selanjutnya adalah dimiringkan. Ya, dimiringkan ke kiri atau ke kiri dulu. Ya, kemudian baru di arah berbalik di bagian kanan. Kemudian setelah itu bisa diputar ke kiri, ya kemudian setelah itu diputar kembali ke bagian kanan. Kemudian untuk tangan dulu, ya kaitkan antara ya berdiri, oke berdiri, ya, ya. Izin. Ya. Ini gerakan-gerakan sederhana saja. Yang ke atas, ke depan, dorong ke depan, ya. Ya, kemudian naikkan ke atas. Iya. Enak kan? Enak. Kemudian dorong ke samping. Dorong ke samping. Iya. Kemudian balas. Nah. Balas. Ya, kemudian turunkan kembali. Itu terkait dengan gerakan yang keduanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah untuk pinggangnya. Jadi boleh diletakkan di pinggang. Letakkan di pinggang, kemudian diputar. Ya, diputar. Ya. Ya, kemudian dibalik ke arah berlawanan.
Nah, nah, kemudian selesai. Yang terakhir adalah untuk kaki. Tapi kalau kaki kan biasanya kalau dikasih kesempatan, ya, kalau dikasih kesempatan untuk berdiri kita di sana, jadi menaikkan tumit. Nah, ya, menaikkan tumit. Jadi kalau di sana tidak ada kesempatan untuk disuruh berdiri, jadi naikkan tumitnya sambil duduk saja gitu. Tapi mudah-mudahan lebih enaknya berdiri gitu. Ya, setidaknya walaupun duduk sebentar aja sudah terasa ya bosannya Bapak Ibu, apalagi di sana nanti ya waktunya panjang gitu. Jadi gerakan-gerakan seperti ini juga sangat membantu. Ya, sangat membantu Bapak Ibu pada saat berada di pesawat. Ya. Jadi ada gerakan-gerakan sederhana, ini cukup di tempat. Jadi untuk yang usianya lebih muda, mungkin bisa melakukan aktivitas yang lebih lagi. Jadi ini adalah gerakan standar, ya. Jadi untuk semua usia, ya, gerakan standar untuk semua usia. Ya, jadi selanjutnya kita akan latihan senam. Jadi senam haji itu sebenarnya banyak, tapi ini Madap perlihatkan senam haji standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau jemaah haji kreasinya memang banyak, tapi setidaknya ini kita bisa memahami gerakan-gerakan standarnya dulu sesuai dengan tingkat usia untuk semuanya. Ya. Kita akan lakukan semuanya dari awal hanya satu set. Kita lanjutkan inti 4 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
satu, dua, tiga, dengan dua tangan, dua langkah, dua langkah, kedua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, dua tangan, enam, dua langkah, sembilan, lima, enam, tujuh, kita akan melakukan sekali lagi diulang dari awal, hanya satu set tanpa menggunakan DP. Siap, 5, 6, 7, inti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Siap masuk inti 2. Bagaimana? Mudahkah? Lakukan karena tangan di samping. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maju. Ya, kita masuk ke inti 3. 1, 2 langkah. 2 langkah.
dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, maju, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, maju, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sembilan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, dua tangan, dua langkah, kiri, kanan, kiri. Selesai sudah latihan untuk kita hari ini. Setelah ini kita akan tutup dengan pengumuman 7, 8. Ya. Kita masuk ke latihan. Pendinginan, jadi pendinginannya lebih lambat ya. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru lewat samping atas, depan, bawah, samping, atas, depan, bawah, 1, 2, 3, 4, tangan, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lakukan dengan dua tangan. 1, 2, 3, tahan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, tarik nafas, hembuskan dari mulut. Tarik, 2, tarik. Dilakukan 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Dorong tangan jauh ke depan dan ke tengah. Ulangi sisi lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ulang dengan kaki lain. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas. Tangan bawah tekan. Ulangi 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tarik nafas. Gunakan satu tangan. Ulang dengan tangan kiri. 5, 6, 7,
dengan pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, demikian kiranya Bapak Ibu sekalian. Jadi gerakan tadi sebenarnya itu hanya gerakan contoh. Jadi ada bagian-bagian tubuh kita memang harus sering digerakkan. Jadi tidak harus terpaku dengan jenis gerakan atau harus pintar seperti orang bersenam tadi, tapi setidaknya dalam waktu dan interval tertentu ada bagian tubuh yang harus kita gerakan. Jadi pertama leher, kemudian bahu, kemudian tangan, kemudian pinggang, kemudian ada otot-otot paha, kemudian otot-otot betis. Jadi itu prinsipnya sebenarnya yang harus selalu kita gerakan. Jadi dicontohkan dengan supaya lebih indah itu seperti senam. Jadi tidak diharuskan seperti senam, tapi setidaknya bagian tubuh kita yang harus selalu digerakkan gitu untuk meningkatkan dan mempertahankan vitalitas atau kemampuan dalam aktivitas daily living kita di dalam melaksanakan kegiatan berhaji. Tentu untuk yang usianya lebih muda mungkin bisa menyesuaikan dan tingkatnya bisa dinaikkan lagi untuk standar gerakan-gerakannya. Mungkin demikian dari Mada bahan paparan dan latihan senam kita. Untuk sementara kita serahkan kepada Bapak moderator, kepada Bapak, kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi yang berkaitan dengan kebijakan mudah-mudahan materi ini menambah wawasan dan pengalaman kita semua dalam rangka mempersiapkan diri menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan kita semua, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ini, waktu sekitar 10 menit kami siapkan untuk Bapak dan Ibu. Kami persilakan. Kita terima. Sarus segar senam. Yang di depan. Izin ada mak tunti kembali perlu sih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi senang itu kalau kita ada ini kita harus akui sebagai kepala kita untuk melakukan sesuatu. Jadi maksud saya itu tidak memikirkan antara sama manusia dengan ada Allah. Memang dalam firman maupun sunnah kita semua memang dimaksudnya diwajibkan sholat berkesan melakukan sholat lima waktu secara benar dan tepat. Saya yakin gerakan-gerakan itu sudah terwakili. Ini menurut Allah dan tidak mengaku dan saya ingin kembali pengalaman mengalami dalam sebelumnya. Saya pernah terjadi rasa sakit sekali duduk saya itu tidak bisa ditekuk ya. Tapi saya ingat saat punya firman Allah itu kalau tidak mengenai Allah itu. Saya duduk ikhtiras. Saya baca Quran selama 1 juz. Kuasa Allah pada Allah habis itu bilang semuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah merasa sakit di duduk saya belakang saya itu. Jangankan 2-3 tentu saja keluar darah. Sampai saya menemukan di kitab Fadil Amal itu, kalau para sahabat mendapatkan masalah besar, biasanya
salah saja. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama setelah Fatihah, baca surat kursi 7 kali. Di rakaat kedua setelah Fatihah baca 5 kali. Atas nama Allah, besok tanpa minum obat hilang. Disitulah Allah. Jadi maksud saya itu jangan sampai kita melepaskan diri sebagai hamba Allah dan sebagai orang yang konsentrasi. Jadi hasilnya. Terus menyampaikan materi kemarin ada orang tua yang tidak tahu harus angkat dalam penalti. Bertunjuk penalti yang mudah. Tapi apa ada orang sakit di sana yang mendampingi sakit orang tua yang berhadapan tidak penaltinya. Yang tua yang kedua ini adalah dua harus akhir. Tapi bisa kita lepaskan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berusaha, Allah menentukan. Keduanya dahsyat dan milik Allah. Bagaimana caranya? Membaca Quran yang benar juga dilafazkan dengan lafaz yang syarah haraf dan sebagainya. Pertanyaannya Pak? Kita dari penyakit stroke. Zuhur yang stroke juga itu salah bersih itu bersih. Bagaimana cara membersihnya? Membaca yang benar sebagai apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop it. Ya, terima kasih. Ini masukan dari salah seorang calon tamu Allah ini. Jadi intinya, yang ada di bodoh ini, ayo rumah. Zikir apapun yang kita bisa, mari kita ungkap. Terutama kalau bisa seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita sholat. Karena nilai pahalanya luar biasa. Yang kedua, faedahnya karena ada Allah, penyakit yang ada, insya Allah akan hilang. Yang paling penting lagi Bapak dan Ibu, kita semua yang menuju rumah Allah nanti, ayo kita langsung subuh akan sigi. Tunggu jam 3, apa jam 2? Ya nggak tahu aku. Tunggu jam 2, ada yang terpenyale. Sepanjang jalan menuju masjid Bapak dan Ibu, insya Allah banyak kali yang kita peroleh. Ajar fikih, mata, punya sumaru dan sebagainya itu godaan semua kepada Ibu. Kalian buat kepada syarat, ya, karena itu jiwali larang atau sihir langgar rumah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestikan itu tidak terlalu semangat, mengeluarkan biaya yang luar biasa. Jadi inti daripada yang disampaikan oleh yang terhormat ayat kita tadi adalah jangan sampai kita lupa dengan Allah. Itu intinya. Ya. Baik, Bapak Ibu, gimana ada pertanyaan yang lain atau mungkin ada tambahan dari? Ya. Baik. Izin, makasih. Jadi kegiatan berhaji dan kita semua ini tentu diarahkan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi konsep atau kebutuhan kita untuk bisa memantapkan kegiatan berhaji itu tidak cukup dengan kemampuan spiritual. Jadi ada hal-hal yang di luar daripada itu yang harus kita berikan penguatan juga gitu maksudnya. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama ini, kenapa berhaji itu harus didampingi oleh petugas kesehatan. Jadi kalau cukup dengan itu, jadi petugas kesehatan tidak perlu pergi ke sana misalnya. Jadi tidak perlu screening kesehatan. Jadi belajar dari pengalaman itu, jadi seluruh konsep. Jadi kehidupan kita ini aja kalau kita gambarkan ada namanya biopsikososial spiritual gitu. Jadi kita mungkin dari sisi biologis dan spiritualnya bagus, tapi ada unsur lain yang memang harus tetap diperhatikan. Jadi seperti yang Mada sampaikan tadi, untuk bisa khusyuk dalam berdoa gitu, khusyuk dalam ibadah tentu butuh kesehatan yang prima gitu. Jadi screening kesehatan itu diperlukan untuk itu sebenarnya. Nanti akan dibantu dengan kelayakan makan minumnya, penginapannya, kemudian menghindari menurunkan tingkat stres dan seterusnya gitu. Kemudian yang paling utama adalah
fungsi screening ini adalah mereduksi seminimal mungkin dampak dari penyakit yang derita yang sudah diketahui di sini ini tidak berpengaruh besar terhadap kegiatan berhaji dan kekhususan berdoa di sana gitu tentunya. Jadi itu yang paling utama yang ingin Mado sampaikan, kenapa memang bimbingan kesehatan itu juga harus mendampingi jamaah haji kita. Jadi itu prinsipnya. Jadi hal-hal yang di luar daripada yang sudah kita prediksi itu namanya mukjizat, Pak. Tapi ada hal yang sebenarnya dari sini sudah bisa kita baca gitu. Jadi itu. Jadi ini kita yang kita sampaikan ini adalah ilmu kedokteran gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di sana itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Jadi sebenarnya sudah bisa diukur di sini gitu. Bagaimana kalau bahasa anunya predisposisi atau proyeksi namanya. Jadi orang yang menderita penyakit ini proyeksinya ke sana itu akan jadi pemberat atau tidak gitu, akan berisiko berat atau tidak kan gitu, Pak. Jadi perlu kita mengetahui status kesehatan kita supaya di sana kita bisa berjaga-jaga. Ya, gitu prinsipnya. Jadi hal seperti itulah tujuan akhirnya sebenarnya seperti itu. Jadi supaya kita bisa berdoa dengan baik, sholat dengan khusyuk. Tapi kalau lagi sakit tidak mungkin bisa berdoa dengan khusyuk gitu. Jadi itu mungkin tujuan, Pak. Jadi pendampingan kesehatan itu penting. Jadi itu. Ya, terima kasih. Ada Ibu tadi. Sebentar Pak, duluan yang Ibu. Ya, mari silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, mungkin ini kaitannya dengan kesehatan. Pak Jumota mungkin masih ingat ada? Karena dulu masih langsung sekarang. Langsung. Terima kasih. Berkaitan dengan kesehatan, pertama mungkin saya menanyakan mengenai vaksin. Vaksin itu kemarin kalau nggak salah di itu kan untuk vaksin COVID 1, 2, 3. Nah, apakah ini nanti harus dibuktikan dengan waktunya atau bagaimana? Sehingga nanti mungkin kita berangkat harus mempersiapkan semua itu yang pertama. Kemudian apakah wajib sampai vaksin yang ketiga? Kemudian berikutnya berkaitan dengan perempuan ini, tadi disampaikan semua bahwa untuk khususnya di dalam kita melaksanakan ibadah haji tentunya berharap supaya tidak ada halangan apa-apa. Khusus bagi perempuan ini ada 1 bulan Pak. Kita di sana 1 bulan lebih tentunya. Namun itu masih akan datang. Nah, untuk mengantisipasi itu, mohon penjelasan supaya tidak ada gangguan di dalam kita melaksanakan ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang lagi ya, satu lagi, biar sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Undiki dari Nagobuta. Hah? Semati kita bisa dari di sini Pak, dari Jakarta. Ini yang saya sampaikan itu berupa usulan dan itu menjadi pertimbangan dari kesehatan. Berbeda nanti barangkali Bapak Sekretari bisa menyampaikan kepada dokter sampai mengenai progres itu tadi. Kami usulkan berdasarkan yang kami lihat pada tahun 2007
dokter pendamping itu setelah ada dilaporkan yang sakit baru mendatangi di tempat itu. Kami usulkan seyogyanya jangan setelah ada laporan bahwa diuji. Yang pertama. Yang kedua, barangkali Pak Saifudin sebagai Bapak narasumber yang berkaitan dengan pendamping dari tenaga kesehatan bisa memberikan masukan dan pertimbangan untuk menyiapkan obat-obat yang ada relevansinya dengan hasil usaha dan seterusnya seperti yang disampaikan Bapak narasumber tadi penyakit ini bisa disiapkan obat yang ada relevansinya dengan tingkat penyakit yang dialami oleh jamaah ini. Jika nanti bagian dokter yang tidak sesuai dengan penyakit yang diderita maupun yang dialami oleh kami. Yang ketiga, barangkali perlu kami sampaikan, kiranya dokter itu lebih memberikan sugesti pada masalah ini, karena bisa dilihat bagaimana kita datang ke dokter psikolog, bagaimana kita datang ke dokter spesialis, bagaimana kita datang pada dokter masjid. Mereka punya cara masing-masing. Sesungguhnya bukan cara semata obat dari cara mereka beredukasi, komunikasi, memberikan semangat akan membuat pasien lebih segera dan sebagainya. Demikian terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dulu beberapa pertanyaan. Silakan Pak Haji. Ya. Baik, makasih kepada Ibunda Atun. Ya, pertama terkait dengan COVID. Jadi sebenarnya masalah pandemi COVID itu sudah dicabut hampir seluruh dunia. Jadi statusnya itu mengikuti endemi. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi di daerah tempat kita berada pada saat itu. Jadi kita berdoa semoga COVID ini tidak kembali lagi dan tidak dinaikkan kembali statusnya, gitu. Jadi tadi Mada sampaikan sebenarnya vaksinasi COVID minimal 2 kali juga ini di dalam petunjuk yang sebenarnya memang tidak ada. Tapi kan kita sudah pernah melalui, ada kewajiban untuk melakukan vaksinasi COVID minimal 2-3 kali sebelumnya. Jadi artinya kita itu mungkin sudah dianggap kebal. Jadi kekebalan kita itu dibuktikan kita pernah mendapatkan vaksinasi tersebut. Kemudian bukti sekarang ini sudah langsung teridentifikasi dengan by name by address. Jadi kita dengan menunjukkan paspor atau NIK atau di dalam Siskohat itu, jadi semua data kesehatan itu kita sudah keluar, bisa terlihat semua. Jadi tidak bisa hanya dengan kartu yang ditulis itu, sementara data kita di Siskohatnya tidak terdata pernah mendapatkan vaksinasi COVID, itu tidak akan diyakini benar buktinya. Jadi yang paling penting adalah kita benar-benar sudah mendapatkan vaksinasinya dan kita sudah diinput di Siskohatnya oleh tenaga kesehatan. Jadi cukup dengan menunjukkan NIK ataupun paspor, kita sudah bisa diketahui langsung sudah vaksin atau tidak. Jadi itu, jadi orientasinya sekarang ini by name by address dan data kita menuju satu data itu. Jadi itu terkait dengan bukti vaksinasinya. Kemudian kalau terkait dengan tamu wanita, jadi justru yang tamu itu tidak dipermasalahkan, tapi pengaturan kapan datangnya untuk hari-hari penting di sana mungkin bisa dikonsultasikan ke tim pendamping dari Kementerian Agamanya nanti. Justru yang tidak diperbolehkan di kita adalah yang hamil justru. Yang hamil, kalau yang haid kan tidak masalah gitu. Jadi yang haid itu mungkin sistem pengaturannya kapan hari-hari penting, yang tidak boleh haid itu mungkin yang dikonsultasikan untuk ditunda dan seterusnya. Gitu. Jadi tidak masalah. Jadi dalam petunjuk Madadoho yang Madadoho pegang ini justru yang hamil justru hamil di antara usia sedang itu yang nggak boleh pergi haji gitu. Jadi tidak masalah. Kemudian selanjutnya terima kasih
Mata sampaikan kepada senior Abang Haji Muhyiddin MS Dahlan MM. Jadi insya Allah, kalau kita bandingkan dengan beratnya beban tenaga kesehatan kita di tahun 2023 itu sangat berat sekali. Jadi hampir mereka itu tidak ada istirahatnya pada saat itu. Bahkan di upload sampai ke grup haji itu sekda aja ikut membantu gitu, angkat-angkat oksigen di sana. Kemudian ada prioritasnya sebenarnya. Jadi petugas kesehatan itu sudah bisa mengkaji. Jadi skala prioritas tingkat ketergantungan pasien berdasarkan keadaannya setiap berapa jam atau berapa hari harus dikunjungi dan dilihat. Jadi yang tingkat ketergantungan atau risiko kesehatannya rendah, tentu intervalnya lebih kecil. Ya, keperluan untuk melakukan pemantauannya. Jadi makin tinggi tingkat risikonya, jadi interval untuk berhadapan dengan tenaga kesehatannya harus lebih sering. Jadi akan dikonsultasikan, harusnya dikonsultasikan gitu. Jadi tidak harus semua ini kita harus dengan waktu yang tidak terjadwal, semuanya harus diperhatikan. Kecuali memang pada saat mereka datang di klinik yang disiapkan atau di hotel yang disediakan oleh TKHI kita, itu wajib kita manfaatkan. Jadi biasanya selalu on. Jadi petugas kita di mana hotel akan umumkan. Jadi pelayanan kesehatan di lantai sekian gitu. Jadi biasanya mereka sudah siapkan spanduk, kemudian informasi melalui WA grup kloter biasanya. Jadi pelayanan kesehatan kita di lantai ini, di hotel ini pada hari ini. Bisanya akan disampaikan seperti itu. Kemudian terkait dengan obat-obatan. Jadi ada memang jenis kelompok jemaah haji tertentu yang harus membawa obatnya ke sana. Itu dibolehkan, cuma obatnya itu untuk mengantisipasi pemeriksaan screening jenis obat yang boleh masuk ke Arab Saudi itu harusnya dititipkan ke petugas kesehatan. Jadi petugas kesehatan akan membuatkan rekomendasi obat itu benar-benar bukan obat ilegal. Jadi jangan coba-coba bawa obat tanpa resep. Ya, ketat untuk beri pemeriksaan obat di sana tuh. Jangan bawa obat yang tanpa resep. Jadi bawa obat yang direkomendasikan tenaga medis, dan semua obat yang kita bawa itu dibuat surat-suratnya dan dipegang oleh tenaga kesehatan pendampingnya. Jadi jenis obatnya apa, jenis penyakitnya apa, bahwa benar obat itu memang direkomendasikan oleh tenaga dokter. Jadi itu nanti. Kemudian ada yang harus dan wajib ya bawa obat sampai ke sana, bahkan sampai pulang. Ada yang harus minum obat tiap hari. Jadi contohnya penyakit TB dan seterusnya, wajib itu, tidak boleh tidak dibawa juga di sana gitu. Jadi itu yang paling penting, insya Allah kalau terkait dengan pelayanan yang minim dan kurang mungkin selama ini. Kemudian jenis obat yang tidak dibawa, yang dibutuhkan oleh yang tidak dibawa langsung oleh jemaah haji sendiri, tentu disiapkan. Jadi obat ini sebenarnya sudah standar disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi standar pelayanannya. Jadi ada tim kesehatan kloternya, ada klinik kesehatan hajinya. Kalau memang tidak percaya, bisa dibawa ke rumah sakit Arab Saudi sana. Jadi sudah terkoneksi semuanya itu. Jadi cuma yang jadi catatan Mada, ada persepsi yang salah dari cara kita melihat obat itu. Jadi obat itu sebenarnya sama saja. Ya, cuma ada jenis obat tertentu yang kita yakini memang mungkin karena biaya produksinya, biaya promosi dan seterusnya, intensitas promosinya lebih tinggi, dianggap itu lebih bagus. Sebenarnya dokter itu sudah memperhitungkan jenis dan dosis obat itu. Apa sih kandungan yang sebenarnya kita harapkan dari kita minum obat itu sebenarnya yang dilihat itu. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Jadi seperti ingin minum teh, apakah teh poci atau teh sariwangi atau teh anu, sebenarnya unsurnya teh aja sama saja gitu. Jadi itu sebenarnya yang kita cari adalah kandungan utama berdasarkan indikasi penyakit yang kita derita, itu yang paling penting. Jadi hilangkan persepsi bahwa obat ini lebih baik, tapi yang paling penting adalah obat ini yang lebih pas gitu. Itu yang paling utama. Kita percayakan kepada petugas kesehatan kita, itu merupakan tanggung jawab mereka. Insya Allah, Abang. Ya, cukup ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.